kelas kayak Pak Luhut gitu ya. Orang-orang pinter lah, kemudian banyak yang kritik Ahok ini menghina Jokowi, padahal dia lagi ngasih fakta kan. Iya. Lah kalau nanti Prabowo jadi, Gibran jadi wakil presiden, terus Pak Jokowi kan udah nggak bisa apa-apa. Emang bisa kerja, ya itulah mana. Emang bisa ngapain di situ, gitu loh. Padahal Prabowo-nya juga kan udah ngasih kode bahwa dia sendiri sebetulnya merasa dibebani dititipi Gibran kan. Oh iya. Kayak di debat pertama, yang ngacak-ngacak konstitusi siapa gitu kan, yang intervensi siapa gitu kan, kok saya bisa lain gitu kan, gitu. Itu kan beban buat dia gitu loh. Iya, dan itu akan menjadi beban apalagi terus. Nanti kalau udah jadi presiden, Pak Prabowo pasti akan cuci tangan dari anak haram konstitusi misalnya. Iya. Dia pasti akan cuci tangan dari isu pelanggaran etis. Dia pasti akan cuci tangan kalau memang dia menang ya. Karena gini bro, lo bayangin, kalau Prabowo sama Gibran menang, sementara isu ini kan bukan isu hukum, dia isu etik. Isu etik itu akan menjadi narasi publik yang terus-menerus. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hak angket terus digulirkan oleh pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3, yaitu Anies Caimin dan juga Ganjar Mahfud untuk pemilu tahun 2024 ini. Ini juga menurut mereka bahwa ini hak angket ini salah satunya untuk menguji dan juga mengevaluasi hasil pemilu tahun 2024 ini. Karena di berbagai daerah didapatkan dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini, sehingga salah satunya mereka melalui jalur hak angket. Nah, usut dugaan kecurangan pemilu 2024, usulan hak angket di DPR terus menggelinding. Ya, rencana penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Koalisi Perubahan Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS menyambut wacana hak angket yang diinisiasi Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan. Nah, Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan hak angket adalah salah satu hak DPR ya yang dijamin oleh konstitusi. Menurut dia ada kejanggalan dalam pemilu 2024 mulai dari ketidaknetralan aparatur sipil, ASN hingga presiden. Nah, teman-teman, menurut ya Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR fraksi PKS ini mengatakan bahwa hak angket ini adalah salah satu hak yang ada di DPR dan itu dijamin dan diatur, haknya dijamin oleh konstitusi, sehingga hak itu harus digunakan, harus dilakukan untuk menyeleksi pemilu tahun 2024 ini. Nah, banyak pihak, banyak yang mengomentari pemilu tahun 2024 ini diduga adanya hal-hal yang membuat istilahnya kejanggalan di dalam pemilu ini, sehingga banyak demo-demo terjadi di mana-mana dan menolak pemilu tahun 2024 ini. Nah, kita lihat ya alasan kenapa hak angket ini harus ada, seperti yang disampaikan oleh Adian Napitupulu ya, seorang mantan aktivis 98 ini juga mengungkapkan akan setuju ya jika hak angket ini ya dilakukan, karena di sana tidak ada pamannya Gibran. Itu yang disampaikan oleh Adian Napitupulu. Nah, alasan Adian yakin hak angket solusi bongkar kecurangan pemilu. Di sana nggak ada paman. Ya, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, meyakini hak angket merupakan solusi untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Adian berkelakar bahwa di DPR tidak ada sosok paman. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini pemilu, di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya, kata Adian kepada wartawan di Jakarta Jumat 23 Februari 2024. Nah, menurut Adian ini sangat tepat untuk hak angket ini, teman-teman, bahwa ini adalah salah satu cara untuk membongkar seluruh permainan di belakang pemilu.
ya, karena diduga pemilu ini terjadi hal-hal yang janggal di dalam pemilu ini, sehingga seorang aktivis 98 ini yang menyarankan dan juga mendukung hak angket yang diinisiasi atau dimunculkan oleh Ganjar Pranowo selaku capres dari PDI Perjuangan. Sejauh ini menurutnya fraksi PDIP solid untuk menggulirkan hak angket. Ya, bukan hanya itu, bahkan sudah ada komunikasi antar kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh masyarakat kita, pendukung 01 dan 03 di bawah kita. Sudah mulai komunikasi kita, sudah mulai ketemu, ucap dia. Nah, aktivis 98 itu juga menjelaskan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada anggota DPR. Menurutnya tidak boleh ada satu kekuatan apapun yang menahan hak konstitusional. Ya, masifnya proses yang penuh kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada, kalau kita diamkan ini jangan harap pemilu berikutnya dengan baik, pungkas ya Adian. Nah, teman-teman, ya, menurut Adian ini adalah suatu evaluasi untuk pemilu-pemilu nanti untuk tahun-tahun depan. Ya, ketika tahun depan nanti ada pemilu lagi, maka tentu apa yang sudah terjadi di tahun ini maka tentu diantisipasi seminimal mungkin, ya, supaya tidak terjadi hal-hal atau dugaan-dugaan kecurangan di tahun-tahun berikutnya nantinya. Nah, itu kenapa ya terus digulirkan hal ini, ya, bukan hanya untuk melihat sisi atau mengevaluasi pemilu tahun 2024 ini, dan ini juga berpengaruh dan sangat berguna untuk pemilu-pemilu tahun-tahun ke depannya. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, ya, menurut Anda apakah pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.